Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, salawat serta salam mari kita curahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Baik, kita akan menjelaskan perihal beberapa kebiasaan adat dalam amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa kita jaga pada hari Asyura. Ada sebuah makalah atau penjelasan literatur yang diambil dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali dalam kitab Al-Majalis halaman 73-74, di mana dijelaskan tentang fawaidu fi yaumi Asyura, faidah-faidah yang dianjurkan pada hari Asyura. Al-faidatul ula, faidah yang pertama yang dianjurkan pada hari Asyura adalah yambaghi an taghsila yauma Asyura. Disunnahkan ataupun dianjurkan, dalam hal ini anjuran, ya, anjuran untuk mandi pada hari Asyura. Wa qad dzukira anna Allah Ta'ala yakhriqu fi tilkal lailati zamzama ila sairil miyahi. Karena telah diriwayatkan, diceritakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memecah sekat-sekat antara Zamzam, air Zamzam, dengan seluruh air yang ada di muka bumi ini pada malam Asyura, sehingga faman igtasala yauma idzin amina minal maradi fi jami'i sanati, maka siapa orang yang mandi pada hari Asyura maka ia akan diberikan kesehatan, tidak mudah terkena penyakit dalam setahun penuh. Wa hadza laisa bihaditsin, akan tetapi ini bukanlah merupakan hadis. Bal yurwa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akan tetapi ini merupakan riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, yang berarti merupakan athar dari salah seorang sahabat terkemuka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsaniyatu, sedangkan faidah yang kedua yang dianjurkan pada hari Asyura adalah as-shadaqatu 'alal fuqara'i wal masakin, bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Al-faidatu tsanitsatu, sedangkan faidah yang ketiganya ayyam sa'ra'sal yatim, dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Kenapa? Dari mana dasarnya kita dianjurkan mengusap kepala anak yatim? Ini terdapat sebuah hadis an Abi Hurairah anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang lelaki yang ia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, perihal kekerasan kalbunya. Faqala, maka baginda Rasul berkata, imsah ra'sal yatimi, usap kepala anak yatim, wa at'imil miskin, dan berikanlah makan bagi orang-orang yang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Hafidh Ad-Dimyati menyatakan wa rijaluhu rijalus sahih, dan perawi-perawinya, rijal-rijalnya ada rijal-rijal hadis yang sahih. Riwayat ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 9018. Kemudian pada faidah berikutnya yang dianjurkan dilakukan pada hari Asyura, yakni al-faidatu rabi'atu ayyufattira sha'iman, dianjurkan untuk memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa agar mereka bisa berbuka dengan nikmat. Kemudian al-faidatul khamisatu ayyusqiyal ma'a, faidah yang kelima, dianjurkan untuk memberikan minum kepada orang-orang yang ada di jalanan atau dimanapun, kita memberikan kesegaran pada tenggorokan orang-orang lain. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat pun kita diberikan kesegaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faidatu sadisatu, faidah yang keenam, ayyazulal ikhwana, hendaknya kita menziarahi saudara-saudara kita. Arti menziarahi di sini entah yang telah wafat ataupun yang masih hidup.
kita mengunjungi orang-orang yang hidup di antara kerabat-kerabat kita, ataupun kita menziarahi kubur orang-orang yang telah wafat di antara kerabat-kerabat kita. Al-faidatu sabi'atu, dan faidah yang ketujuh, ayya'udal maridha, hendaknya menjenguk orang-orang yang sakit. Al-faidatu tsaminatu, dan faidah yang kedelapan, ayyukrima walidayhi wa yabirrahuma, hendaknya memuliakan orang tua, menziarahi mereka, menjenguk mereka, memuliakan mereka, membahagiakan mereka pada tanggal 10 bulan Muharram. Al-faidatu tasi'atu, dan faidah yang kesembilan, ayyaqzima ghaizahu, hendaknya mengagungkan orang-orang, mohon maaf, ayyaqzima ghaizahu, hendaknya menahan amarah dan emosi. Jadi faidah yang kesembilan adalah menahan amarah dan emosi. Kemudian faidah berikutnya, al-faidatul asyaratu ayya'fuwa amman zalamahu. Faidah yang ke-10, hendaknya kita memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Al-faidatul hadiyata asyarata, dan faidah yang ke-11, ayyukthira fihi minas salati wad du'a wal istighfar, hendaknya pada tanggal 10 bulan Muharram kita memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Al-faidatu tsaniyata asyarata ayyukthira fihi min dzikrillah. Faidah yang ke-12, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsalitsata asyarata, sedangkan faidah yang ke-13, ayyumital adza 'anit thariq, hendaknya kita bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di jalanan umum. Kita mengadakan sapu bersih ranjau-ranjau darat, kita mengadakan pembersihan-pembersihan got atau yang lainnya, pokoknya bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian faidah berikutnya, yakni pada faidah yang ke-14, ayyusafiha ikhwanahu idza laqiyahum, hendaknya ia senantiasa bermusafahah dengan saudara-saudara muslimnya di mana ia berjumpa dengannya, dimanapun, entah di jalanan, entah ketika kita bertemu di majelis, entah ketemu di masjid, entah itu sebelum sholat, entah itu setelah sholat, bebas, silahkan bermusafahah dengan saudara-saudara muslimnya. Karena juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum tentang musafahah, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dari dua orang muslim yang keduanya saling berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka berdua bermusafahah, saling ridho satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, saling memberikan keramah tamahan satu sama lain, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Jadi mereka akan diberikan ampunan karena dengan wasilah musafahah. Inilah fadilah musafahah. Jadi tidak perlu adanya pembid'ahan ketika adanya musafahah ba'da salat, karena secara umum musafahah antar sama muslim baik. Bagaimana mungkin bisa dikatakan bid'ah musafahah ba'da salat? Sedangkan kalau ba'da salat, setelah salam, bagi orang yang mungkin dia membutuhkan suatu keperluan, ia akan melaksanakan suatu hajat, contoh memang mungkin perutnya sedang tidak enak, lantas kemudian dia pergi ke toilet, setelah selesainya sholat, selesai salam, itu hal yang diperbolehkan, tidaklah haram. Kalau perkara seperti itu saja diperbolehkan, terlebih lagi musafahah, tentu itu merupakan hal yang baik. Kemudian dianjurkan pula menurut riwayat ini atau menurut Imam Ibnul Jauzi, faidah yang lainnya yang dianjurkan pada tanggal 10 bulan Muharram, ayyukthira fihi min qiraati qul huwallahu ahad, memperbanyak zikir atau bacaan surah Al-Ikhlas. Memperbanyak surah Al-Ikhlas dibaca pada tanggal 10 bulan Muharram,
lima ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, man qara'a fi yaumi asyura alfa marratin qul huwallahu ahad nazarallahu ilaihi wa man nazar ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Siapa orang yang pada hari Asyura membaca qul huwallahu ahad atau al-ikhlas sebanyak 1000 kali, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, maka ia tidak akan mendapatkan azab selama-lamanya. Ini athar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Demikian beberapa faidah yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi. Lantas bagaimana dengan suatu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memperbanyak nafkah atau meluaskan nafkah bagi keluarga pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang meluaskan nafkahnya untuk keluarga pada tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah akan meluaskan baginya rizki ataupun rahmat selama setahun penuh mendatang. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan oleh Imam Al-Baihaqi. Semoga sunnah-sunnah ini dan anjuran-anjuran dari athar sahabat serta keterangan-keterangan dari ulama ahli hadis ini dapat kita terus jaga hingga anak keturunan kita. Tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut difitnah sebagai seorang Rafidhah, sebagai seorang Syiah. Biarlah mereka orang-orang yang memfitnah itu memfitnah kita dengan sebutan Rafidhah ataupun Syiah. Yang penting kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu lakum, barakallahu lana wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.